Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Yeni Nurpilanita, selaku dosen pembimbing mata kuliah transformasi digital PADP kelas B21. Dan juga selamat pagi teman-teman B21 yang saya sayangi. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan judul Tren Digital Masa Kini dan Masa yang akan datang. Dan perkenalkan pula saya selaku moderator pada hari ini, Tintera Oktaviantika Imani yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Lalu perkenalkanlah anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Syifa Nur Aini dengan NIM belakang 1060. Yang kedua ada saya sendiri, Tintera Oktaviantika Imani dengan NIM belakang 1061. Dan yang terakhir ada Siti Musdalifah dengan NIM belakang 4008. Lalu pokok bahasan dari kelompok 10, yang pertama ada dampak teknologi di era digital, yang kedua ada masa depan pekerjaan, yang ketiga ada masa depan data, yang keempat masa depan media sosial, dan juga yang terakhir perkembangan bisnis di era digital. Lalu untuk yang pokok bahasan pertama, yaitu perkembangan teknologi di era digital, akan disampaikan oleh Mbak Ashifa Nur Aini. Kepada Mbak Ashifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di era digital. Teknologi ini merupakan sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan juga kenyamanan hidup umat manusia. Nah, biasanya penggunaan teknologi oleh umat manusia ini diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat. Seiring perkembangannya teknologi mengalami perluasan makna menjadi sebuah benda yang tidak berwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan juga lainnya. Selanjutnya, revolusi digital ini merupakan kemampuan eh, dengan mudahnya untuk memindahkan sebuah informasi digital antara media untuk mengakses atau mendistribusikannya secara jarak jauh. Paperless ini juga merupakan salah satu tren di era digital di mana penggunaan kertas ini menjadi lebih sedikit. Nah, kita tidak harus mencetak foto maupun dokumen yang dibutuhkan pada kertas, melainkan dalam wujud digital. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan intensitas komunikasi. Karena dengan adanya internet ini, maka setiap orang bisa melakukan komunikasi dengan orang lain sekalipun jaraknya ini saling berjauhan. Kemudian yang kedua ada sebagai media pertukaran data. Nah, kita ini bisa menggunakan World Wide Web atau WWW yang juga merupakan jaringan untuk berbagai situs web. Jadi, para pengguna internet yang ada di mana saja, bahkan ada di seluruh dunia ini dapat melakukan proses tukar data dengan cara yang lebih cepat. Selanjutnya ada memudahkan untuk perolehan informasi. Karena sekarang ini perolehan informasi dengan cara yang lebih cepat, kita dapat mendapatkannya melalui media berteknologi canggih. Dan yang keempat, ada sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Dalam perkembangan bisnis ini, salah satunya disebabkan oleh adanya kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, kemudahan dalam bertransaksi ini rupanya semakin mempermudah jalannya bisnis sehingga bisnis semakin berkembang di tanah air. Nah, selanjutnya selain memberikan dampak positif, ternyata juga ada dampak negatif yang dapat terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi ini. Karena kemajuan teknologi komunikasi yang ada sekarang ini justru dapat menurunkan kemajuan kita sebagai seorang manusia. Nah, dalam bidang bisnis ini, kemajuan teknologi komunikasi dapat memicu maraknya cybercrime. Contohnya seperti hacking dan juga carding, karena ini dapat merugikan banyak orang. Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjumus dalam penipuan. Kemudian, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang ini juga menyerang kehidupan sosial masyarakat, seperti adanya tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi ini dinilai cukup meresahkan. Karena efek yang ditimbulkan pun tidak sepele, karena akan merusak generasi bangsa. Selanjutnya, ada masa depan pekerjaan. Dalam World Economic Forum atau WEF, ini mencoba untuk memetakan seperti apa sih pekerjaan yang banyak dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, utamanya pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan karena terjadinya revolusi industri 4.0 ini dijelaskan bahwa
Pekerjaan masa depan akan lebih banyak meliputi pekerjaan yang bisa mengkombinasikan peran antara digital dengan faktor manusia. Nah, pekerjaan-pekerjaan teknis teknologi digital ini akan tetap dibutuhkan, namun harus mampu mengaitkannya dengan konteks manusia. Jadi dalam laporan WEF akan ada beberapa profesi yang pertumbuhan kebutuhannya ini sangat lonjak. Bisa di next. Nah, profesi-profesi ini antara lain terbagi dalam dua kategori. Yang pertama ada pekerjaan high volume. Pekerjaan high volume ini artinya pekerjaan ini itu membutuhkan sekelompok pekerja dalam jumlah yang besar. Jumlahnya ini bervariasi, namun ada yang mengatakan bahwa pekerjaan high volume ini bisa melibatkan pekerja hingga 250 orang atau lebih. Nah, pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini ada Artificial Intelligence Specialist. Pekerjaan ini membutuhkan banyak penulis kode atau program dalam algoritma. Belum lagi soal pengumpulan data yang harus benar-benar masif. Tidak heran jika kemudian pekerjaan ini nantinya membutuhkan jumlah pekerja yang banyak. Kemudian ada medical transcriptionist. Ini merupakan ahli pencatat medis. Pencatat medis ini merupakan tren data masa depan yang akan sangat dibutuhkan untuk tindakan medis yang akurat, sehingga para pencatat medis ini akan semakin dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada data scientist. Nah, ini masih terkait dengan data. Scientist ini menjadi ahli analisis data yang akan memformulasikan data-data masif menjadi sebuah rekomendasi dan juga keputusan. Saintis data ini tidak hanya dituntut untuk bisa membuat kesimpulan dari data, tapi mereka juga kerap kali dituntut untuk bisa mencari sebuah data. Kemudian ada customer success. Spesialis customer success ini merupakan profesi untuk membuat konsumen atau pembeli atau sejenisnya bisa mendapatkan kebutuhan dan juga solusi yang tepat dari brand yang digunakan. Selanjutnya ada full stack engineers. Ini merupakan uh, pekerjaan yang membutuhkan banyak sekali penguasaan teknik dan pendekatan yang sangat kompleks. Karena dalam dunia pengembangan perangkat lunak ini sangat sulit untuk bisa menguasai banyak bahasa pemrograman secara mendalam. Kemudian jenis pekerjaan low volume. Jenis pekerjaan ini cenderung membutuhkan sedikit profesional, namun 7 pekerjaan yang termasuk dalam daftar pekerjaan low volume ini pertumbuhannya paling pesat. Di antara lain ada landfill biogas generation system technicians. Pekerjaan ini sangat dibutuhkan karena jumlah sampah di dunia ini akan terus bertambah dan setiap negara akan semakin tertutup untuk menerima sampah dari negara lain. Kemudian ada social media assistance. Pekerjaan mengelola sosial media ini semakin beragam karena membutuhkan dedikasi sehingga tidak bisa dilakukan tanpa fokus yang kuat. Kemudian ada wind turbine service technician. Ini merupakan energi terbarukan karena sebuah energi angin yang dinilai cukup efisien ini tentu akan menarik banyak kebutuhan teknisi. Selanjutnya ada green marketers. Profesi ini akan berkaitan dengan pemasar produk-produk yang ramah lingkungan. Karena produk-produk ini tidak lagi menimbulkan sampah ataupun produk yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian yang terakhir ada growth hackers. Istilah ini muncul semenjak adanya tren startup digital muncul. Profesi ini tuh pada intinya mereka ini bertanggung jawab untuk menjamin startup agar dapat terus berkembang dan juga menggait pengguna sebanyak mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Syifa. Next. Next ada pokok bahasan masa depan data di era digital yang akan disampaikan oleh Mbak Dalif. Kepada Mbak Dalif, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa depan data di era digital. Pakar keamanan cyber dari Communication Information System Security Research Center mengatakan dunia saat ini telah memasuki era baru, di mana industri dan bisnis berupaya mengolah data sehingga menjadi sesuatu yang berharga, lebih berharga dari minyak atau barang tambang lainnya. Di saat tren dunia IT sedang diramaikan oleh machine learning dan AI, jangan lupakan bagaimana data analitik akan menentukan arah bisnis di masa depan. Data mining dan analisa terhadap data memiliki peran sentral dalam memberikan konteks terhadap arah perusahaan di era big data seperti sekarang ini.
maka tidak dapat dihindari bahwa kebutuhan terhadap data saintis juga akan terus meningkat tajam. Dari catatan LinkedIn, pada 2017, pekerjaan data saintis mengalami peningkatan 6,5 kali lipat daripada 5 tahun sebelumnya. Bahkan, data saintis juga muncul menjadi salah satu lowongan teratas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di samping machine learning engineers, menurut Direktur Penjualan SAS Indonesia, Peter Sugia Pranata, dalam perusahaan biasanya terjadi kesenjangan antara teknologi informasi, data, dan bisnis. Maka dari itu, data scientist ini adalah orang yang menjembatani ketiga hal tersebut. Tidak hanya berguna untuk memberikan insight bagi perusahaan, data science juga dapat digunakan untuk kepentingan lain seperti politik. Next. Masa depan media sosial di era digital. Perkembangan teknologi informasi dapat membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang cepat. Produk yang termasuk dalam teknologi tersebut diantaranya media sosial, televisi, radio, media online, dan lainnya. Manfaat yang dirasakan dari teknologi informasi adalah proses yang mudah, cepat, dan murah. Dulu kita berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat, telepon rumah, dan telegram. Sekarang kita dapat melakukannya dengan cepat melalui smartphone, aplikasi chatting, dan email. Media sosial telah menjadi bagian dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk sarana komunikasi, menambah banyak pertemanan, mempromosikan bisnis. Media sosial dinilai lebih efektif dan efisien karena dalam hal penyebaran informasi lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya. Dan juga, biaya di media sosial jauh lebih murah karena tidak memenuhkan banyak biaya dibandingkan dengan menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, dan koran. Media sosial terbesar penggunanya di Indonesia adalah Facebook, Instagram, dan Twitter, sampai dengan YouTube. Pengguna media sosial saat ini semakin meningkat dibandingkan dahulu. Dengan berkembangnya media sosial saat ini juga mempengaruhi berkembangnya saluran internet. Karena tanpa adanya internet, masyarakat tidak dapat mengakses media sosial apapun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya pengguna media sosial juga meningkatkan jumlah pengguna internet. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Dalif. Next. Nah, untuk pokok bahasan selanjutnya ada tren teknologi di masa pandemi dan juga di masa depan. Next. Nah, tren teknologi ini tidak hanya akan terjadi selama masa darurat wabah COVID-19, namun juga diperkirakan menjadi masa depan baru atau new future bagi Indonesia dan juga dunia. Nah, perubahan ini dinilai lantaran dalam situasi normal baru akan ada perubahan pola interaksi dari masyarakat. Namun di sisi lain, ekonomi juga akan tetap produktif, sehingga pemanfaatan teknologi pun juga menjadi jalan keluar. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh tren teknologi di masa depan yang mungkin menjadi penemuan baru. Yang pertama ada Nothing Phone. Nah, dari judulnya ini adalah handphone yang mungkin tidak terdeteksi, maksudnya dari komponen-komponen hardware-nya. Lalu di tahun 2022, sebuah perusahaan teknologi asal London membuat inovasi baru dalam smartphone yang bernama Nothing Phone. Nah, berbeda dari smartphone biasanya, Nothing Phone memiliki bodi yang transparan yang memperlihatkan bagian dalam mesin serta menggunakan frame dari aluminium daur ulang. Selain itu, keberadaan LED di belakangan Nothing Phone memberikan keunikan tersendiri. Lampu LED ini terpasang di sekeliling lensa kamera, pojok kanan atas, tengah ponsel, dan segaris dengan port USB-C. Terdapat lebih dari 900 lampu LED yang memiliki banyak fungsi, seperti penanda notifikasi, nada dering telepon masuk, hingga memberitahu bahwa ponsel sedang di-charge. Lalu yang kedua ada handphone hologram. Nah, hologram kan adalah teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, ataupun bisnis. Dengan hologram, kita dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan juga impresif tanpa harus berada di dekat objek tersebut. Dan sebuah proyek menarik dengan teknologi hologram pernah dilakukan untuk membuat penonton berinteraksi langsung dengan survivor Holocaust tanpa keberadaannya di panggung.
Lalu yang ketiga ini ada sneakers pintar. Nah, sepatu pintar ini dapat mendeteksi gerakan penggunanya dari cara berjalan, lari, hingga mendaki. Nantinya, sepatu pintar ini akan mengirimkan informasi seperti jarak yang ditempuh, kecepatan, dan jumlah kalori terbakar ke smartphone yang kita pegang. Dan canggihnya, sepatu pintar ini ditenagai baterai yang mampu bertahan selama 60 hari. Dan salah satu produk sepatu pintar yang kini bisa kita temukan di pasaran adalah produk bermerek Nike Adapt BB. Lalu yang keempat ada autonomous care. Nah, biasa dikenal dengan istilah self-driving car, yaitu kendaraan mobil yang mampu membawa penumpangnya tanpa harus dikemudikan oleh supir. Dan sistem kerjanya adalah dengan kamera sensor khusus yang mendeteksi gerakan dan juga lingkungan di sekitar mobil. Next. Nah, selanjutnya ada robot tentara. Jadi, robot tentara diprediksi akan menjadi objek perkembangan teknologi masa depan tercanggih di dunia militer. Akurasi dan perhitungan komputer serta pengurangan korban nyawa manusia menjadi alasan kuat bagi negara-negara seperti China dan juga Amerika Serikat untuk mengembangkan teknologi ini. Next, nah ini ada perkembangan di dunia bisnis. Yang pertama itu menggunakan software as a service. Pada era digital, peluang bisnis yang akan banyak digunakan adalah bisnis pengembangan software as a service. Nah, di mana software dikembangkan sebagai pihak ketiga yang dapat membantu segala aktivitas usaha lain. Untuk penjualannya berupa bisnis to bisnis, yang artinya klien utama adalah sama-sama pebisnis. Contoh bisnis software as a service adalah aplikasi absensi, software payroll, software akuntansi, atau software retensi konsumen atau CRM. Nah, yang kedua ini sering kita dengar yaitu ada cloud hosting. Cloud adalah salah satu teknik penyimpanan database yang ringan dan sangat mudah diakses. Pada dasarnya, masyarakat pasti sudah pernah menggunakan cloud, tetapi tidak tahu kalau itu adalah cloud. Sebut saja seperti Google Drive dan Dropbox. Nah, kedua cloud ini adalah yang paling sering digunakan dalam industri saat ini. Itulah yang membuat cloud hosting sangat laku di era digital saat ini karena sangat berdekatan dengan dunia industri dan juga proses bisnis. Nah, lalu next ada bisnis jual beli online. Ini udah sangat familiar di antara kita. Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan di era digital. Promosi yang tidak harus digembar-gemborkan serta tidak perlu menyediakan biaya operasional yang tinggi, membuat bisnis jual beli ini semakin besar, tentunya di industri 4.0. Dan cara pembayaran yang lebih mudah pun banyak ditawarkan pada saat ini. Dan tidak mengharuskan konsumen untuk pergi ke ATM untuk melakukan transfer uang. Contohnya seperti ada virtual account hingga pembayaran lewat perusahaan vintage yang telah membuat bisnis jual beli online terus berkembang. Next, ada on-demand service. Nah, peluang bisnis di era digital yang selanjutnya adalah on-demand service. Sebenarnya, on-demand service ini sering digunakan oleh masyarakat seperti pada aplikasi transportasi online. Pada dasarnya, on-demand service merupakan sebuah layanan jasa yang hanya muncul di sekitar kita jika kita menginginkannya. Dan bisnis yang fleksibel inilah yang membuat on-demand service semakin digemari di era digital. Nah, yang terakhir ada vintage atau finance teknologi. Peluang bisnis di era digital yang pertama adalah vintage. Saat ini istilah vintage pasti sudah sering terdengar di telinga masyarakat dunia, termasuk juga untuk masyarakat Indonesia, dan khususnya di kalangan menengah ke atas yang melihat berbagai peluang bisnis dari urusan finansial. Para generasi milenial menjadi salah satu target utama dari perusahaan vintage, dikarenakan ada banyak perusahaan vintage yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, salah satunya hal yang sebenarnya sulit untuk dilakukan oleh generasi milenial. Dan tidak hanya itu, vintage juga memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual beli. Hal inilah yang membuat vintage menjadi salah satu bisnis yang sangat sukses di era digital. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 10 mengenai tren digital di masa pandemi dan masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Apabila ada salah kata dari kelompok 10, kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.